gitu. Ngobrol Cuma di biasanya sofa kan episode selain kali ada ini. peragaan busana itu juga ada lomba misalnya menulis puisi kayak gitu-gitu. Nah itu sih paling aku yang ikutnya momennya itu ya lomba-lomba yang kayak gitu. Nggak ingat sih aku Mas Oji. Tapi kayaknya aku ikut terus deh kalau nulis-nulis puisi. Soalnya aku anaknya sastra banget kan. Iya, memang. Nah, puitis kayak gitu. Iya, betul. Heeh, heeh. Kalau aku merasakan dan melihatnya itu sendiri, perempuan tuh masih belum bisa membuat keputusan untuk dirinya sendiri. Itu kan juga kemerdekaan ya, maksudnya kemerdekaan untuk perempuan itu sendiri, supaya tubuhnya dia adalah haknya dia gitu. Di sofa ini kita berkumpul, bercanda dan bersukaria. Di sini kita ngobrol-ngobrol, bahas apa saja, dari yang ringan sampai yang bikin pusing. La 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 du 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 la 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 du 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 du. Halo, hai. Hai. Teman ngobrol. Ketemu lagi di ngobrol di sofa bersama geng YKP. Kali ini kita momennya masih memperingati Hari Kartini ini, April-Aprilan ya. Itu mungkin kita akan ya membahas lah sedikit flashback juga kita dulu ngapain aja di Hari Kartinian gitu. Nah, teman-teman ada nggak yang mau mulai kali memori apa yang dulu masih terkenang masih kecil? Ngerayain atau seheboh apa merayakan Hari Kartinian? Kalau aku waktu kecil, momen yang aku paling seneng itu pawai. Pawai jalan-jalan muter, karena sekolahku ada di perumahan ya. Jadi muter-muter komplek perumahan gitu. Komplek. Wah, akunya sih nggak anak komplek. Rumah sekolahannya yang ada di komplek. Terus pawai gitu, terus jalan, terus pakai baju daerah, pakai kebaya. Kan identiknya kalau Kartini itu sama dengan kebaya. Jadi pakai kebaya, terus ya sebagai anak perempuan seneng karena di make up. Kan kesannya centil banget ya, tapi ya emang kayak gitu kan kalau masih kecil tuh. Jadi kalau ada Kartini tuh senengnya ya itu sih ya. Mungkin Mbak Nancy bisa cerita. Ya, sama setiap perayaan waktu itu, waktu sekolah itu dengan pakaian daerah. Ini SD atau SMP atau SMA? SD ya, waktu SD. Kalau SMA waktu itu nggak. Jadi waktu SD pakai pakaian daerah juga, terus hanya keliling di sekolahan aja waktu itu. Ya, untuk memperingati bahwa Kartini itu tuh memperjuangkan untuk pendidikan emansipasi, itu aja sih. Ininya. Pakai baju apa dulu Mbak Nancy? Ingat nih. Apa ya waktu itu ya, pakaian daerah, baju Manado waktu itu. Oh, Manado. Ya, Selalu Manado. baju Budo. Selalu Manado tiap tahun. Enggak juga. Baju bodoh. Bukan, Tenun. kan iya. Nggak ada. Yang diingat ya perayaan Kartini waktu kecil itu tentu sama pakai, hari itu kita berpakaian adat ya. Kalau saya nggak salah ingat paling gampang memang pakai baju, paling sering pakai baju kurung Sumatera Barat itulah. Nah, kemudian yang aku suka juga pulang cepet. Jadi nggak ada pelajaran, bisa pulang cepat setelah upacara. Yang nggak suka keliling-keliling itu yang jadi tontonan orang tua atau warga sekitar lah, jadi kayak ditonton kayak diarak-arak itu paling, maksudnya agak PR, males.
Capek. capek banget mesti jalan muter gitu, kadang-kadang curi-curi, ya udah balik aja gitu, panas. Nah, tapi yang paling seneng sih ya pulang cepat. Tapi juga eh, saat itu juga sempat berpikir kayak ini ada pahlawan nasional perempuan juga, taunya Ibu Kartini kan. Nah, tapi sebenarnya banyak lagi pahlawan perempuan lainnya gitu selain Ibu Kartini juga kan. Tapi saat itu kayak bangga dan ada kok perempuan ya pahlawan di Indonesia gitu. Saat itu mikirnya seperti itu gitu. Tapi kayak beliau membuka apa ya pendidikan untuk perempuan gitu, itu juga waktu SD sudah dijelaskan bahwa kita bisa, beliau memperjuangkan pendidikan juga untuk kelompok perempuan. Lebih itu dulu sih ya, saat di usia itu yang saya ingat waktu dulu. Oh, Tuh. Terus libur kadang kan. iya. Sekolah cuma buat pawai. Nah, sekolah cuma buat pawai. Suka deh. Rizka? Kamu Gis? Kalau aku eh apa ya, kalau momen-momen kayak pawai dan lain-lain tuh aku jarang ikut sih, karena aku nggak not into fashion show dan lain-lain gitu. Cuma biasanya kan selain ada peragaan busana itu juga ada lomba misalnya menulis puisi kayak gitu-gitu. Nah itu sih paling aku yang ikutnya momennya itu ya, lomba-lomba yang kayak gitu. Pernah juara. Nggak ingat sih aku Mas Oji, tapi kayaknya aku ikut terus deh kalau nulis-nulis puisi. Soalnya aku anaknya sastra banget kan, Iya, memang. nah, puitis kayak gitu. Iya, betul. Ha. Jadi sayang banget nih dilewatkan Kenapa gitu. tidak ikut? Betul, Iya. betul. Jadi itu jadi kayak menulis puisi untuk Ibu Kartini gitu. Baju daerah apa yang pakai? Tutup Padang. Nggak ada, aku nggak suka pakai begitu dulu. Cuma dulu aku pakai baju daerah cuma pas ulang tahun Mas Oji. Nah, bingung kan? Jadi gitu, aku pakai baju daerah tuh dulu pas ulang tahun aja, tapi pas yang lain enggak. Iya. Menarik. Mas Oji? Aku. Nah, ini aku jujur aku ya ingetnya emang pasti pakai baju daerah. Aku juga lupa baju daerah apa ya. Seheboh apa juga ibuku mempersiapkan itu juga mungkin beyond that. Teman kalau aku pawai kayaknya aku nggak pernah pawai karena kayaknya seingatku cuma di sekolah fashion show betul. Nggak tahu mungkin teman-teman ngobrol yang lain juga pernah nggak ikut lomba fashion show, dikasih nomor tuh gede-gede di sini tuh. Terus panggungnya yang dari meja-meja kelasnya disusun di atas. Meja kelas. Tuh SD tuh ingatnya itu, jadi teman nggak tahu juara apa enggak, cuman yang penting ya kita senang aja sih gitu kan dulu kan. Mikir pernah kepikiran gini, mungkin aku ya mungkin laki-laki ya, kenapa mesti dirayain nih gitu kan, kok spesial banget nih satu perempuan nih gitu kan. Ada betul kan teman ada perempuan yang lain, kenapa nggak dirayain gitu kan, karena dulu aku nggak tahu lah istilah emansipasi atau apalah. Terus banyak loh pahlawan yang lain kayaknya lebih wah lah istilahnya. Kenapa nggak ada hari? Coba ada hari Sudirman? Nggak ada. Nggak ada kan? Hari Cut Mutia atau hari Dewi Sartika Cut atau Nyadin hari Cut gitu Nadia? ya. Nggak ada kan? Itu sempat protes aku dalam hati ya. Aku ngobrol sih sama teman-teman dengan ya teman-teman kan yang sempat tertawa-tawa saja gitu. Itu tuh sempat ada pemikiran gitu ya, gitu. Ya nanti kita bahas ya. Sekarang bagaimana gitu kan? Tapi Gitu. aku dulu ya waktu kecil itu sempat mikir gini, kan pahlawan ya, maksudnya pahlawan, terus pahlawan perempuan. Jadi dulu aku mikirnya, oh si Kartini ini berarti ikut perang kali ya gitu. Itu Ya dulu betul sama, gue dulu juga tuh gitu sempat mikirnya. mikirnya tuh kayak gitu, saya ikut perang kayak film-film. Kalau Cut Nyadin kan ikut perang Ya, tuh. keren gitu. Dulu aku mikirnya gitu, oh si Kartini ini mungkin ikut perang, terus dia meninggal di medan perang, makanya itu jadi tanggal lahirnya dirayakan gitu sama masyarakat Indonesia. Dulu tuh masih kecil mikirnya kayak gitu, karena emang tidak terpapar sebenarnya apa sih yang dilakukan Kartini gitu. Entah mungkin guruku sudah menjelaskan tapi aku yang
Enggak dong ya Ya maksudnya. kita kan dulu tim belakang pojok. Nggak pernah dengerin dulu. Nggak pernah dengerin guru. Nggak nyampe, Nggak nggak nyampe, nyampe. sinyalnya nggak Kita nyampe ke kita udah belakang sibuk-sibuk nih. kerok-kerokin ke meja aja nggak ngerti dah. Ya mungkin gitu sih. Ada hal lain nggak mungkin Mbak Nanda atau yang tadi yang kayak gua gitu pemikiran yang aneh-aneh gitu waktu masih kecil. Iya ya, maksudnya karena kan memperingati ya saat kecil, mungkin saat kecil itu ya yang diingat atau yang dilakukan ya ini perayaan gitu kan. Tetapi mungkin memaknai secara apa ya, secara lebih dalam apa yang beliau perjuangkan itu udah agak dewasa ya, udah besar gitu, baru membaca buku kisah Kartini atau membaca surat-surat yang dituliskan Kartini itu udah dewasa. Tapi waktu kecil itu ya taunya itu pahlawan Indonesia dan pahlawan perempuan yang luar biasa. Itu sih kalau bicara saat kecil. Tapi tentu kalau mungkin kalau bagi saya nggak saya sadari tentu menemani lah pertumbuhan saya di masa remaja sampai saat ini sebetulnya kan gitu, kayak mungkin tanpa saya sadari oh iya kisah-kisah Kartini apa dia berjuang gitu untuk kaumnya itu juga tanpa aku sadari itu menginspirasi yang sebenarnya masih sangat kita perjuangkan juga saat ini ya, di antara mungkin sesama di antara kita menjadi sosok perempuan yang ingin mematahkan banyak stigma gitu soal perempuan. Saat itu kan masih kita seperti saat ini itu masih yang kita sedang perjuangkan gitu, kayak oh ya perempuan tuh harusnya seperti itu. Cuman saya itu sampai kalau aku sekarang berpikir luar biasa sekali pemikiran beliau untuk mendobrak, mematahkan stigma cara pandang perempuan gitu. Itu sih kalau faktanya sekarang tuh berhadapan kalau misalnya aku bicara keras sedikit itu dianggap aku sosok yang marah-marah gitu. Padahal itu bukan identitas apa ya, identitas yang harusnya nggak melemahkan saya sebagai perempuan gitu. Tapi apakah kalau laki-laki yang marah-marah dianggap bisa lebih diterima misalnya? Dianggap biasa. Dianggap biasa. Tapi kalau ibu-ibu yang marah atau perempuan yang marah itu wah sesuatu yang wah gimana banget gitu. Itu yang apa ya, PR yang tantangan masih dihadapi, bahwa ya perempuan itu dia punya perjuangannya sendiri juga sebenarnya gitu, makhluk manusia juga. Jadi kita jangan menambah stigma lagi terhadap perempuan. Kalau ini bicara sekarangnya ya, tapi kalau dulu ya itu tanpa aku sadari ternyata masih susah mewujudkan apa yang dicita-citakan Ibu Kartini gitu. Tapi sangat berterima kasih. Maksudnya kita pun juga untuk mendapatkan akses pendidikan misalnya, ya kesehatan, ya untuk lebih apa ya sama setara dengan laki-laki itu kan terus kita diskusikan di tiap tataran tingkatan ya, baik di rumah tangga atau dalam keluarga atau di antara teman kerja, itu kan kita apa mendiskusikan. Dan ya kalau saya bicara YKP ya itu sudah selesai lah kalau di YKP ya, maksudnya sudah kita mencoba, bukan mencoba, kita melakukan apa bentuk kesetaraan itu menjadi bagian di dalam nilai-nilai kita kan. Itu sih sekarang. Tapi ya PR-nya di luar sana apakah memaknai dan memahami perjuangan seperti Kartini atau kita sendiri yang sedang berjuang ini, apakah tentu saja masih jadi PR dan bukan hal yang mudah. Itu sih yang ingat dulu soal Kartini. Serius ya? Nggak apa-apa. Ini kan ada pesan-pesan penting toh buat buat para yang nonton kita. Guys? Kalau aku sih melihat Kartini itu kalau dulu sih taunya kan memang dia beliau ini memperjuangkan pendidikan untuk perempuan kayak gitu ya. Karena pada masa-masa itu yang boleh
belajar dan dapat kesempatan untuk belajar sampai ke luar negeri itu tuh cuma kaum bangsawan dan juga kelompok laki-laki, itu pun yang terpilih-terpilih aja gitu. Jadi cukup bangga gitu dengan adanya Ibu Kartini. Nah, terus kalau sekarang tuh setelah mengetahui banyak ya kan, banyak sumber informasi, ada film Kartini juga, terus ada buku-bukunya juga gitu. Setelah tahu bahwasanya ternyata Kartini begitu tuh karena dia juga mampu memanfaatkan kesempatan yang dia punya gitu. Jadi walaupun dia dipaksa menikah dengan kepala daerah dan lain-lain yang kayak gitu-gitu, tapi dia memanfaatkan itu untuk membuat perubahan besar gitu. Jadi kayak nggak hanya untuk dirinya sendiri, tapi untuk perempuan-perempuan pada saat itu. Dimana itu juga jadinya awal mula eh, pendidikan ini setara untuk siapapun gitu kan. Jadi ya itu, jadi adalah bangganya gitu melihat perjuangan beliau itu. Dan eh, melihat ya dari itu juga tuh aku juga jadi berpikir sebenarnya bentuk Kartini ini kan adalah sosok yang dilihat nggak hanya dari apa yang dihasilkannya, tapi juga gimana proses belajarnya, gimana proses dia sampai ke situ gitu, semangatnya juga. Nah, kayaknya kita sebagai perempuan juga bisa mengikuti semangat tersebut gitu. Jadi nggak hanya kalau Kartini ada di dunia pendidikan, mungkin kita bisa di bidang-bidang lainnya yang kita suka atau yang menurut kita perlu diperjuangkan gitu. Jadi kayak yang kita sebenarnya bisa juga jadi Kartini versi kita sendiri gitu. Jadi ya boleh versi milenial juga bisa gitu. Jadi kayak yang dilihat tuh semangatnya itu. Jadi kayak gimana dia memanfaatkan kesempatan, gimana dia melihat peluang. Nah, itu yang mungkin harus kita coba gitu. Karena kan mimpinya belum 100% terwujud. Ya, kita dan teman-teman penerus ini yang mencoba mewujudkan mimpi itu sepenuhnya, karena perjuangan kita masih ada di situ gitu ya. Banyak kok contohnya, misalnya kayak dapat akses layanan kesehatan reproduksi ya yang komprehensif, ya kita sedang berjuang di situ. Padahal maksudnya itu sih yang mesti kita tanyakan kembali, apakah sudah betul-betul kita mendapatkan apa yang menjadi hak bagi semua, baik perempuan dan identitas lainnya itu. Ya. Dia mau Menen? sih. Ya, kalau aku sih dia tetap memberikan mempertahankan semangat Ibu Kartini, memperjuangkan idenya dia untuk sekarang aja kita akses pendidikan bisa didapat dulu sangat susah di zaman Ibu Kartini. Jadi kita tetap punya semangat memperjuangkan ide beliau gitu. Ya. Sip. Mungkin aku nyambung dari yang Nanda tadi ya, soal hak kesehatan reproduksi perempuan. Kalau untuk akses pendidikan, aku rasa di Indonesia mungkin di Indonesia ini sih untuk perempuan udah tidak ada pembatasan ya. Tapi kalau untuk hak kesehatan reproduksi sendiri, kalau aku merasakan dan melihatnya itu sendiri, perempuan tuh masih belum bisa membuat keputusan untuk dirinya sendiri. Itu kan juga kemerdekaan ya, maksudnya kemerdekaan untuk perempuan itu sendiri, supaya tubuhnya dia adalah haknya dia gitu. Karena masih banyak intervensi dari luar yang ya kamu harus ini, kamu harus itu gitu. Padahal perempuan itu kan punya hak, punya kemerdekaan untuk bisa menentukan buat tubuhnya. Contohnya kayak misalnya alat kontrasepsi, ya kan. Nah itu aja kadang-kadang itu diintervensi oleh misalnya pihak nakes, petugas kesehatan. Ini aja Bu, ini aja ya. Seharusnya kayak gitu kan, biar aja si perempuan itu yang
membuat keputusan gitu. Nggak harus pihak luar itu sebagai petugas kesehatan dia hanya ini loh, kalau pakai KB-nya hormon efeknya ini, kalau tidak hormon efeknya ini. Cukup sampai di situ. Jadi biarkan si perempuan itu yang membuat keputusan. Jadi kalau dilihatnya tuh kemerdekaan untuk itu masih belum bisa terwujud ya. Apalagi kalau misalnya harus tanya suami kayak gitu. Sebenarnya itu nggak harus gitu. Karena kan yang merasakan efeknya si perempuan itu sendiri gitu. Kita udah dipilihin KB-nya gagal, yang disalahin perempuan lagi. Ya, iya. Biasanya Tapi gitu ya. gini, memang KB itu kan kembali lagi buatan manusia ya. Jadi setiap itu pasti ada kegagalan, ya kan? Ya namanya anak itu kan berkah dari Tuhan. Jadi memang kalau dibilang ada kegagalan, pasti ada kegagalan. Orang apa namanya steril aja kita dari 300 orang aja bisa ada 2 orang yang gagal gitu. Itu bisa terjadi memang. Tapi ya itu kembali itu keputusannya itu loh yang penting, itu yang aku masih belum bisa merasakan ya, belum banyak perempuan yang bisa memutuskan untuk dirinya sendiri. Pasti ada intervensi entah dari suami, dari keluarga atau dari pihak lain gitu. Itu yang aku masih merasakan masih belum ada kemerdekaan untuk itu. Mungkin itu ya. Mungkin artinya begini. Tadi soal keputusan untuk tubuhnya betul. Perempuan itu kan pasti akan mencari tahu informasi untuk dirinya ya. Katakan kita kalau bicara kontrasepsi nih, pasti dia akan cari tahu dong. Nah, di dalam informasi kontrasepsi itu kan pasti disebutkan bahwa ada sekian persen kegagalan. Tapi ketika dia memutuskan untuk dia butuh alat kontrasepsi, dia itu memutuskan dengan rasa aman tanpa ada artinya batasan atau hambatan, halangan ya, ini di luar medis yang dia secara aman bisa menyampaikan atau bisa memutuskan gitu dengan dirinya sendiri. Dan bahwa keputusan apa tadi kalau itu gagal, itu dia nggak perlu disalahkan gitu. Karena tadi disampaikan bahwa alat kontrasepsi itu memang ada sekian persen. Tetapi kan tujuannya adalah untuk menyehatkan si perempuan. Nah, dari dia mulai dapat informasi dengan mudah dan aman, kemudian dia bisa berkonsultasi dengan petugas kesehatan gitu ya, atau ya petugas kesehatan yang memiliki informasi yang komprehensif ya, dia kemanapun dia mencari informasi itu dia bisa mendapatkan informasi yang komprehensif, benar dan aman bagi dirinya tanpa harus diembel-embel stigma udah ada izin suami belum gitu. Itu dulu sih. Nah, bahwa nanti kebutuhannya ada dia berkonsultasi atau dia menyampaikan dengan pasangan itu bukan sesuatu yang memberatkan keputusannya lagi gitu. Jadi dia juga merdeka secara secara untuk mulai dari dapat informasi dan mendapatkan layanan, si perempuan ini juga merdeka untuk mengambil keputusan yang dia mau gitu, tanpa harus juga ditambahkan embel-embel rasa bersalah atau mitos lah misalnya ya, atau mengurangi perannya sebagai perempuan atau sebagai istri di dalam rumah gitu. Karena itu kan pemahaman yang sangat-sangat keliru gitu, yang juga menjadi PR kita bahwa kalau perempuan memutuskan kesehatan dia dianggap nggak cakap. Tentu saja kan bukan latar belakang kesehatan, tetapi dia bisa mencari tahu. Nah, akses dapat informasinya dulu dia harus merdeka juga. Dia mau cari tahu gitu, yang kita dorong. Paling tidak dia mencari tahu informasi yang benar tadi. Nah, nanti bahwa ada kebutuhan konsultasi ke konselor, ke nakes, ke siapa yang dia anggap dia percaya, dia akan berkonsultasi. Tapi yang kita dorong adalah dia aman dan dia bisa mengakses informasi itu, apalagi dapat layanan. Bahwa nanti ada kegagalan itu kita harus paham. Namanya dengan upaya-upaya medis itu tentu ada sekian persennya ada kegagalan. Nggak usah bicara kontrasepsi ya, misalnya pasang ring atau apa, itu kan juga ada sekian persen ininya ya, kemungkinan kegagalan. Apalagi kontrasepsi tadi buatan manusia kata kita.
Nah, tapi yang disediakan adalah kalau gagal aksesnya apa layanan yang bisa, dukungan yang bisa diberikan nih kepada si perempuan kalau dia mengalami gagal KB. Itu sih yang mesti disediakan. Jadi bukan lagi kembali keputusan itu artinya perempuan itu salah dengan keputusan, atau apalagi yang bahaya dia dianggap gak cakap untuk membuat keputusan untuk dirinya. Nah, itu mungkin itu juga salah satu perjuangan ya, PR sih yang kita hadapi. Kalau kembali kisah Kartini kan juga, kalau saya baca beliau meninggal karena setelah 4 hari melahirkan anaknya ya, dianggap kisahnya ada preeklampsia. Itu yang kita dengar ya. Ini yang kita juga buat YKP sendiri kan, kita juga maksudnya bekerja di isu kesehatan reproduksi ini, kematian perempuan yang melahirkan atau hamil itu kan menjadi kematian yang sia-sia, yang seharusnya nggak perlu, yang dimana kalau saat itu misalnya Kartini bisa ngakses informasi atau bisa searching misal, nggak semudah sekarang kan ya misalnya, terus cepat mendapatkan pertolongan misalnya, itu kan mungkin bisa menyelamatkan. Nah, ini yang kita pengen perjuangkan sejalan, maksud saya ya dalam memperingati Hari Kartini ini juga mungkin ya sebaiknya kita juga mulai memberikan dukungan dan tadi ya konteks memahami pemenuhan hak kesehatan reproduksi itu juga dibongkar bahwa itu keputusan si perempuan yang lebih utama sih gitu. Bahwa dia ingin dapat layanan informasi kesehatan tentu ya, tapi bukan terus kemudian kalau dia dapat dia akan dianggap dia nggak tahu apa-apa, udahlah dikasih aja layanan seadanya gitu. Tapi nggak pernah ditanya atau dipastikan si perempuan ini paham ada kegagalannya atau apa yang harus dia lakukan, dan ada pilihan-pilihan lain yang tersedia misalnya. Nah, itu sih baru kita bicara bahwa merdeka itu bukan juga nggak ada ininya kan, nggak ada ada upaya-upaya dukungan yang juga perlu diberikan untuk seseorang bisa merdeka. Tuh. Jadi Kirain ini sih. ya. Iya. Kartini. Sama soal ini mungkin. Apa? Aku nambah soal memahami diri ya, atau soal juga mulai konteks merawat diri itu, maksud saya memastikan diri kita atau siapapun baik perempuan dan dia memahami, mengedepankan kesehatan di dirinya itu juga sangat penting gitu. Tidak hanya fisik tetapi juga mental. Itu sangat penting untuk. Ya tadi jadi kepikiran pernah nggak ya, gue jadi mikir kayak ini berarti gue harus banyak ngobrol sama anak-anak gue nih sekarang nih. Mudah-mudahan anak-anak gue nggak pemahaman kayak gue dulu gitu. Cuman Hari Kartini itu cuman perayaannya cuman sebatas pakai baju daerah. Kalau dipikir-pikir juga ya apa hubungannya ya perjuangan Kartini dengan baju daerah gitu kan. Tapi kan balik lagi ada hal yang lebih penting tadi. Nah, mudah-mudahan tadi ya perjuangan YKP seperti yang tertera di kaosku ini juga kuat dari era Kartini ya, jangan menyerah gitu, selangkah lagi kita menang gitu. Jadi optimis terus gitu. Semangat terus gitu. Oke. Ada lagi, kalau nggak ada lagi mungkin kita Kayaknya sesuai dengan bukan jargon ya, sesuai dengan judul bukunya Kartini ya, habis gelap terbitlah terang. Jadi karena sekarang kita lagi ada di tagar Indonesia gelap, semoga sebentar lagi Indonesia terang. Amin. Ya oke, terima kasih buat teman ngobrol kita edisi kali ini. Kita ngobrol-ngobrolnya ya mungkin cukup sekian, mudah-mudahan ada insight yang bagus dari teman-teman. Nah, ntar pokoknya teman-teman bisa komen juga, silahkan yang buat teman-teman makna Hari Kartini itu apa, tulis di komentar. Terus juga usulan-usulan kita ngobrolin apa nanti di edisi berikutnya, tulis aja di komentar ya. Jangan lupa like sama subscribe dan follow semua
medsosnya YKP. Oke, sampai jumpa. Dadah. Dadah.